Itu apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Kau sibuk urus apologet ya, Tuhan Yesus biar lu pada tahu ya. Pegang kuasa, dia selalu. Sebentar ya, ini ada Mbak Eko Wahid. Shalom abangku, bentar ya. Shalom. Iya. Ibu mute dulu ya. Saya sedikit review tentang si Edis ya. Nanti saya coba tanya-tanya Ibu dikit. Baik. Kamu janji nanti kalau saya ngomong kamu nggak nurunkan saya? Silakan. Yang penting sesuai dengan tema. Jangan kau kemana-mana. Orang sudah kelabakan. Kau datang ditunggu malah kau bahas. Jadi teman-teman, kalau dia nurunkan saya, bahwa tanda dia ketakutan ya. Baik. Silakan. Jadi begini Juma. Yang ingin saya tanyakan kepada kamu. Ya bertanya. Kau boleh saya bicara? Begitu. Dari dulu boleh saya bicara? Begitu kau. Bertanya aja terus. Tadi kau sudah melihat. Kenapa? Dulu. Diam dulu. Kau dari tadi langsung di framing. Ya Allah. Ya, shalom Bu. Mbak Eko Wahid. Lucu loh, Bang. Ya, shalom. Lucu ya? Bang. Lucu. Kita nonton itu ketawa-ketawa itu. Coba ya, kita dengar dikit. Lumayan ya Bu ya. Buat hiburan. Buat hiburan ini. Saya juga baru mau dengar hari ini. Saya di sini sudah 3 jam lebih loh. Tidak ada seorang orang Kristen yang bisa menjelaskan tanpa harus dia mempertontonkan dirinya terjebak oleh konsep imannya sendiri bahwa iblis adalah pahlawannya Kristen. Datang situ mau bertanya, bukan mau menjelaskan. Katanya kau pakar. Iya, yang saya tanyakan, kenapa kamu menyimpulkan bahwa iblis jadi pahlawan? Karena iblislah penyaliban itu terjadi. Baik. Nah, gitu. Itu aja mau ditanya. Masa saya boleh ngomong lagi? Silakan. Boleh saya ngomong sekarang? Iya, silakan. Baik. Jadi kalau logika berpikir kamu seperti itu, nggak masalah. Karena menurut kamu iblis berjasa. Karena apa iblis berjasa? Karena sudah menyalibkan Yesus sehingga terjadi keselamatan, begitu ya? Ya, betul. Oke. Berarti saya juga bisa punya logika begini nih. Silakan. Muhammad syahid karena diracun. Berarti orang yang meracun Muhammad itu berjasa membuat Muhammad mati syahid ya. Ini kok logikanya diginiin? Nggak nyambung dong. Ya nggak ada, karena memang kematian Muhammad tidak ada gunanya bagi umat muslim. Salah kalau dibandingkan logika kayak gitu. Ya, kalau dibawakan seperti itu kesalahan fatal bagi saya, karena ya secara yang namanya logika ya nggak ada hubungannya antara kematian Kristus dengan kematian Muhammad. Muhammad mati ya, umat Islam juga nggak ada bilang bahwa dengan ini kita sebagai yang namanya korban penebusan dosa, tidak ada. Itu adalah logika falasi. Jadi kalau mirroring itu yang tepat juga, ya doh. Ya makanya kau simak lagi sampai habis. Aku jamin kau ketawa-ketawa. Ya ini kan review Mbak. Aku nonton bareng-bareng teman-teman gitu kan, kita ketawa-ketawa aja. Karena memang lucu. Gitu loh, kedua orang ini lucu, dalilnya juga lucu, pembelaannya juga lucu. Oke, si Zuma lagi nih. Masuk surga. Silakan. Boleh begitu berpikirnya? Iya, silakan. Oke, baik. Jadi apakah dosa saya ditebus? Baik, menurut pola pikirmu, sebentar. Saya kan mau menggunakan logika berpikirmu. Analogi itu boleh nggak saya menggunakan logika berpikirmu? Apakah
apakah dengan Nabi Muhammad diracun dosa kami umat Islam ditebus? Ayo, bicara. Kau pakai analogi apa itu? Sebentar, jangan dibisu-bisukan. Kalau berani ngadepin saya, nggak usah bisu-bisukan. Saya tanya, apakah berani ngadepin saya? Dengar. Apakah dengan Nabi Muhammad itu diracun, dosa umat Islam ditebus? Bukan, kita kan bicara berjasa dulu. Berjasa dulu. Berjasa. Kita jangan bicara penebusan dulu. Kita bicara mengenai jasa. Diam dulu. Jasa, berjasa nggak kan gitu? Dengar. Iblis kenapa diturunkan? Jangan diturunkan, dinaikkan lagi. Iblis disebut pahlawan, iblis disebut berjasa karena ente Edis dan Kristen lainnya selamat karena kematian itu, karena penyaliban itu. Ada nggak umat Islam selamat karena Nabi Muhammad diracun? Kau itu ilmu masih begitu, nggak pernah berubah kau itu. Sudah dibilang jago lawan Edis. Kau sama saya logikamu itu logika anak TK di depan saya. Beranalogi yang tidak nyambung. Kalau Nabi Muhammad diracun, akibat diracun dosa kami umat Islam ditebus, ya berarti berarti Zainab ini berjasa di dalam meracuni Nabi. Memang kau sedikit ya, berarti Zuma mengakui nabinya diracun oleh Zainab. Jadi kalau kita dengar di sini ya memang seperti itu teman-teman. Tapi Edis juga bingung mau jawabnya dengan logika terbalik seperti ini juga berat. Masalahnya pernyataannya sudah jelas. Iblis menginginkan Yesus disalib. Aduh, dua-duanya kayaknya sama-sama blow on, ini sama-sama satpam, satu DO 2 kali nih. Kau itu dari dulu, makanya kau kabur ke luar negeri karena kalau berdebat denganku, kau tidak pernah menang. Kau bisa menang kalau kau membahas Al-Quran, pretelin sesuai mukamu itu. Udah ada yang turunkan kan? Enak aja dia. Sila dia, ini nih, ada Edis. Aku bilang sama kalian, saya dengan Edis dari tahun 2010. Tidak pernah dia menang lawan saya diskusi, nggak pernah. Dia itu merasa menang kalau dia bahas tentang Islam sesuai dengan tafsirannya dia sendiri. Tapi kalau dia bahas Bible, tidak ada itu. Edis itu nol. Saya katakan seluruh lawan diskusi saya yang paling bodoh pemahamannya tentang Bible inilah dia orangnya nih, si Edis ini. Suruh dulu moderatormu jangan turunkan saya kalau kamu jagoan. Jangan ngeyel. Sekarang saya tanya sama mu, dengar. Kenapa? Kita bicara dulu tentang jasa, berjasa. Kau jangan bilang penebusan dulu, berjasa dulu. Dengarkan, apakah orang kau kan mengatakan bahwasanya iblis berjasa. Kita ngomong dari berjasa dulu. Berjasa. Dengar. Jangan ngomong penebusan. Pakai ini dulu. Dengarkan saya. Setelah saya bicara, kau bicara. Oke? Dengarkan. Kau mengatakan bahwasanya Zainab berjasa. Apa jasanya Zainab untuk kami umat Islam? Sabar dulu. Apa jasanya Zainab untuk kami? Ketika Zainab itu meracuni Nabi Muhammad, apa jasanya? Kami masuk surga? Dosa kami ditebus? Tidak ada sama sekali. Jangan dibisu-bisukan. Nih, tangan saya angkat ya. Gantian. Saya ngomong tangan saya angkat. Gantian. Dengar. Perhatikan, tangan saya angkat terus. Bandingkan dengan Kristen. Dengarkan. Bandingkan dengan Kristen. Dengar. Iblis menyalib Yesus. Kalau kau diskusi jangan suruh bisu-bisukan. Kalau mau diskusi jangan bisukan. Ayo. Anda diam, tidak apa-apa. Anda diam. Nah, silakan. Habis itu Anda bicara. Tangan saya di sini ya. Tangan saya di sini. Yuk. Moderator jangan dibisukan. Dengarkan. Berbeda dengan Kristen. Iblis menyalib Yesus. Apa akibatnya untuk Kristen? Dosa Kristen ditebus. Masuk surga Kristen itu karena penyaliban. Berarti iblis adalah pahlawannya Kristen. Silakan. Sudah bisa saya bicara? Silakan. Baik, suruh moderatormu gak usah ketakutan sama saya. Jangan dibisukan. Makanya jangan nyerocos karena suaramu juga keras. Nah, silakan. Baik. Silakan. Jadi begini Juma. Kalau bicara kita satu-satu dulu. Tadi kan kamu ngomong masalah berjasa. Jangan penebusan dulu. Kita kelarin dulu berjasanya. Silakan. Nah, menurut kamu karena iblis
dan melalui tangan orang-orang Farisi menyalibkan Yesus, maka iblis berjasa. Betul? Itu logikamu kan? Terus. Baik, berarti saya pun akan menggunakan logikamu karena perempuan Yahudi yang meracun Muhammad membuat Muhammad mati syahid masuk surga. Berarti menurut logikamu maka perempuan yang menyalib Muhammad yang membuat Muhammad mati syahid masuk surga itu berjasa dia. Dia juga berjasa karena melalui tangan dialah keselamatan Muhammad masuk surga terjadi. Makanya saya bilang logikamu udah nggak waras. Kemudian yang kedua. Satu dulu. Oh, silakan. Silakan. Yang tidak waras itu ente. Kalau Nabi Muhammad masuk surga karena dia diracun, berarti Yesus masuk surga karena disalib. Ini kita berbicara, tunggu dulu. Ini kita berbicara mengenai umat Islam, bukan berbicara mengenai Nabi Muhammad dan juga mengenai Nabi Yesus, bukan. Ini kita berbicara Islam dan Kristen. Apa efeknya untuk Islam ketika Zainab meracun Nabi Muhammad? Apa efeknya untuk kami? Anda untuk nebus dosa kami? No. Bisa saya jawab? Sabar dulu. Sedangkan iblis ketika membunuh Yesus, yang diselamatkan Kristen. Kristen yang dosa-dosanya ditebus dengan darah Yesus. Sedangkan Nabi Muhammad tidak ditebus umatnya karena dia diracun. Analogimu nggak nyambung. Sekarang pertanyaan saya, karena Kristen diselamatkan akibat iblis merasuki Yudas, maka mau tidak mau kau harus berterima kasih kepada iblis yang telah berjasa menyalib Tuhanmu sehingga dosamu ditebus. Sampai sini kau sudah paham? Baik. Nah, silakan. Baik, saya tanggapi. Silakan. Jadi pertama Juma, saya membuat logikamu itu yang tadi yang pertama karena kamu berpikir demikian. Karena menurut kamu, iblis melalui tangan orang-orang Farisi menyalibkan Yesus dan terjadi keselamatan, maka iblis berjasa. Itu logikamu. Nah, saya balikan logikamu yang salah itu kepada agamamu sendiri. Berarti perempuan Yahudi yang telah meracun Nabi dan karena hal tersebut Nabi syahid masuk surga, maka menurut pola pikirmu, maka perempuan Yahudi yang meracun Muhammad tersebut berjasa membuat Muhammad masuk surga. Logikanya harusnya bukan seperti itu. Logikanya salah, Juma. Logikanya begini, menurut umat Islam, Muhammad syahid bukan karena diracun oleh perempuan Yahudi, melainkan karena keimanannya, melainkan karena dia menjalankan perintah Allah sampai pada matinya. Itulah yang membuat Muhammad diselamatkan, bukan karena diracunnya itu. Perempuan tersebut tidak berjasa membuat Muhammad masuk surga. Itu logika yang benar. Nah, sama seperti pada peristiwa penyaliban. Ya, orang-orang Farisi yang tentu saja dikuasai oleh iblis menyalibkan Yesus. Oke? Nah, apakah mereka patut mendapatkan penghargaan atau hukuman? Tentu hukuman. Karena mereka melakukan itu motivasinya adalah jahat. Nah sekarang begini, kamu ini bukan menyerang, saya jawab ya, kamu bukan menyerang apa yang diimani oleh orang Kristen, tetapi kamu menyerang hayalanmu yang seolah-olah itu diimani orang Kristen. Makanya kamu melakukan strawman argumen, kamu menyerang argumen kamu sendiri. Dengarkan, keselamatan itu bukan terjadi di penyaliban. Keselamatan itu terjadi pada kesetiaan dan ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Makanya oleh karena ketaatan satu orang, perhatikan ini poinnya, biar kau nggak nyerang argumenmu sendiri. Kau nggak menyerang Kristen, kau menyerang hayalanmu. Dengarkan, bagaimana keselamatan itu terjadi?
Oleh karena pemberontakan satu orang yaitu Adam, maka semua manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh karena ketaatan satu orang yaitu Yesus, kesetiaan Yesus yang tidak berbuat dosa, ketaatan Yesus kepada Bapa di sorga, sampai disalibkan pun dia tidak melakukan pelanggaran dan kejahatan. Jadi pada waktu peristiwa penyaliban itu, disitulah tugas Yesus selesai. Makanya kesetiaan Yesus itu yang menyelamatkan. Jadi yang menebus kami, ya, yang membenarkan kami itu adalah karena Yesus setia dan taat sampai mati di kayu salib. Gantian. Silakan. Jadi yang menyelamatkan kami adalah karena Yesus setia. Kamu baca di dalam 2 Korintus. Suruh nanti moderator jangan turunkan saya ya. 1 Korintus 15 nomor 7 kamu baca. Ya, silakan baca. Tanpa kebangkitan sia-sialah imanmu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Jedar. Tanpa kebangkitan berarti tanpa penyaliban. Tidak mungkin bangkit tanpa disalib. Kalau cuma taat doang Yesusnya, taat, maka kamu masih tetap hidup di dalam dosa. Kamu jangan, keahlianmu itu memanipulasi keadaan. Jangan kau bawa di depanku, saya nggak pakai. Satu hal yang perlu kau sampaikan samamu, ini sudah ketiga kalinya aku bilang. Yang diselamatkan di sini bukan Nabi Muhammad, bukan Yesus, tapi kamu sebagai orang Kristen. Kamu tidak akan selamat kalau Yesus tidak disalib. Harus disalib dulu supaya kamu diselamatkan. Nah, sekarang siapa pelaku penyaliban ini? Kamu sendiri menjawab, iblis. Jangan ingkari itu. Iblis yang menyebabkan penyaliban terjadi. Dengan kata lain, iblis berjasa atas keselamatan kalian. Coba Anda baca di dalam kitab yang saya sajikan, 2 Korintus 10, 2 Korintus 5, nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen. Itu dalil. Harus Anda akui itu. Jangan Anda tidak mengakui itu. Tanpa iblis, dosa Kristen tidak ditebuskan. Ingat, kamu sendiri mengakui dan viral bahwa rekayasa iblislah sehingga penyaliban itu terjadi. Apa akibatnya? Pertumpahan darah. Setelah penumpahan darah, Kristen diselamatkan. Nah, maukah Anda mengatakan bahwa tanpa penyaliban orang Kristen bisa selamat? Baik. Kasih dalil ya. Kasih dalil, baik. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau mau diskusi yang bagus cuma. Selama diskusinya motifnya bagus. Jangan ajarkan saya. Nah, tadi kan kamu udah ngomong, saya boleh ngomong? Ya silakan. Dewasa dikit lah. Ya kita ajarin mereka. Ajarkan saya karena diskusi dari tadi bagus. Baik. Lagi. Kenapa moderatormu tadi nuruni saya? Lah, enggak tahu. Kenapa tanya saya? Ya makanya ajarin dulu, jangan ketakutan. Ya, karena kamu pada saat jadi, saya ngomong kau boleh saya sekarang bicara? Ya, silakan. Saya sekarang udah boleh bicara? Jangan bikin gerakan tambahan, diskusi aja. Baik. Diskusi aja. Baik, dia ketakutan dia. Baik. Loh, jadi cuma poin ketakutan. Dia tuh, kalian lihat sendiri bagaimana dia takut kalau saya ngomong kan? Bilang, tadi dia bicara saya diam. Tadi dia bicara saya diam. Diam, Edis, diam. Saya bilang jangan bikin gerakan tambahan. Kita diskusi aja. Sudah cukup kamu bicaranya? Kamu yang lari ke luar negeri karena kau yang takut. Sudah cukup bicaranya? Ya sudah, jangan bikin gerakan tambahan, oke? Sudah bisa saya sekarang bicara? Janji nggak bikin gerakan tambahan? Oke, baik. Fokus kita. Gitu dong. Nah, karena kamu takut kalau saya ke situ. Nah, baik. Itu gerakan tambahan lagi. Udah bisa sekarang saya bicara? Itu yang lari ke luar negeri itu yang takut. Ku bilang jangan. Udah bisa sekarang saya bicara? Baik. Jadi poin pertama bahwa iblis berjasa, logika jomplangnya Juma sudah saya patahkan. Logika kedua bahwa di dalam penyaliban terjadi keselamatan itu juga sudah saya patahkan. Sekarang yang ketiga. Poinmu yang ketiga. Saya belum nanya sama kamu nih. Kalau saya nanya sama kamu langsung meninggal nanti. Poin yang ketiga. Kamu bertanya begini.
kalau begitu, kalau tidak ada penyaliban berarti tidak ada keselamatan. Siapa bilang? Dalil. Siapa bilang? Dalil. Kan kamu bilang begitu tadi. Dalil, saya kasih dalilnya tadi. Iya, kamu bilang kan tadi begitu. Kalau tidak ada penyaliban, gimana? Saya boleh bicara nggak ini? Saya ngomong nggak ini? Dalil 1 Korintus 15:17. Tanpa penyaliban, kau masih hidup dalam dosa. Betul tidak? Baik, saya jawab ya. Saya jawab. Dalil, jangan kau bantah dalil. Silakan. Baik, saya jawab. Jadi teman-teman, seperti begini ya saya bilang. Oleh karena pelanggaran orang-orang Yahudi yang menyalibkan Tuhan Yesus, itu keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi oleh karena ketaatannya. Itu tertulis ya. Nih, perhatikan. Dikatakan di sini ya, sebentar saya bukakan agak lemot, sabar. Nih, di dalam Roma pasal yang ke-11 di sini dikatakan begini ya. Sebab jika pelanggaran mereka, maksudnya pelanggaran orang-orang Yahudi, berarti kekayaan bagi dunia, dan karena kekurangan mereka, maka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi karena kesempurnaan mereka. Jadi orang Yahudi sekalipun menolak Yesus, itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Berita Injil itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi karena ketaatan atau karena orang Yahudi mendengar Yesus. Karena melanggar saja loh, melanggar saja. Berkat itu sampai kepada bangsa lain. Apalagi kalau orang Yahudi pada waktu itu menerima Yesus. Nah, sekarang poinnya 3 poin sudah saya jawab semua. Masalah iblis kamu bilang berjasa, sudah saya patahkan. Berarti menurut logikamu kalau iblis berjasa, artinya perempuan yang meracun Muhammad harus diberi penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena telah meracun Muhammad. Karena Muhammad diracun dan dibunuh oleh perempuan Yahudi, Muhammad syahid masuk surga. Itu logikamu. Padahal di dalam kekristenan maupun di dalam Islam bukan begitu logikanya. Logika yang benar adalah Muhammad itu syahid masuk surga bukan karena diracun perempuan Yahudi, tetapi karena dia menyelesaikan tugasnya menjadi rasul sampai pada matinya. Itu logika yang benar, sama seperti logika di dalam kekristenan. Kenapa Kristus dibangkitkan? Kenapa Yesus dibangkitkan? Karena dia menyelesaikan tugasnya dengan benar. Dia setia sampai mati disalibkan. Sekalipun orang menganiaya, sekalipun orang memperlakukan dia seburuk mungkin, Tuhan Yesus tidak melakukan dosa sampai pada matinya. Itulah kenapa dia dibangkitkan. Nah, keselamatan orang Kristen terjadi bukan karena pembunuhan Yesus itu, tetapi karena kesetiaan Yesus, oleh karena kebenaran yang dilakukan Yesus itu. Jadi kami kalau berdiri di depan pengadilan, kami ini dibenarkan karena Yesus. Karena Yesus orang benar, maka kami yang di belakang Yesus itu dibenarkan. Kami tidak dipandang lagi sebagai orang bersalah, yang dilihat adalah Yesus. Makanya Yesus menjadi juru selamat kami. Dia penebus kami. Makanya kami berdiri di punggungnya Yesus. Di dalam sebuah pengadilan, Yesus yang menjadi pembela kami. Makanya doktrin kekristenan kami, oleh karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam yang pertama, dia gagal, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi oleh karena kebenaran satu orang pula, yaitu Adam yang kedua, yaitu Yesus, maka kami dibenarkan. Jadi kamu itu menyerang logika-logika yang kamu karang sendiri. Kemudian yang terakhir, kamu mengatakan bahwa keselamatan orang Kristen itu juga karena pertobatan, karena melakukan perbuatan baik dan lain sebagainya.
Itu betul. Karena barang siapa yang sudah ditebus oleh Yesus, itu menjadi milik Yesus. Nah, orang yang menjadi milik Yesus, orang yang menjadi kepunyaan Yesus, itu melakukan apa yang Yesus suruh. Berkhotbah. Gitu. Nah, itu kekristenan. Saya belum bertanya sama kamu ya. Saya belum bertanya sama kamu. Nanti kalau saya bertanya sama kamu, kamu meninggal di tempat kamu. Nah, silakan. Silakan kau bertanya sekarang kalau gitu. Udah clear ya? Iya, sudah clear. Bertanya. Ya, sekarang sudah clear. Silakan. Baik, pertanyaan saya begini. Silakan. Menurut Al-Quran, apakah orang yang beriman itu bisa dipengaruhi atau dikuasai oleh setan? Ya, ini tema. Lah, jangan kamu tunggu dulu. Jangan kau pakai ilmu yang kau sudah pelajari 2 hari 3 hari ini untuk nyerang. Ini tema. Kalau kau orang pintar, kau orang cerdas. Ini kan udah kelar temanya, sudah kelar ini temanya. Ini belum. Oh, apa yang belum kelar? Apa yang belum clear? Coba apa yang belum clear? Ini tema. Belum kelar ini tema. Enggak, yang belum clear bagian mana? Ini memang kalau pertanyaan seperti ini nggak masuk tema. Pertanyaan tuh seharusnya, apakah kau percaya bahwa Yesus itu mati, bangkit, dan terangkat ke surga? Gitu kan? Itu baru cocok dengan temanya karena Suma sudah memakai Alkitab untuk dalilnya. Itu baru nyambung. Kalau yang gue lihat ngomong. Dia silakan. Edis kan mencoba mempertahankan statement-statement sebelumnya. Tetapi ternyata statement-statement sebelumnya itu dipakai oleh Zuma untuk menyerang dia sendiri, jadi blunder. Gitu. Makanya larinya lah ke kesetiaan. Karena Yesus tidak berdosa, makanya Yesus dibangkitkan. Nah, itu kan jadi blunder sendiri. Gitu loh. Betul. Makanya memang kita harus hati-hati kalau bikin statement, apalagi kalau buat statement mengenai keselamatan. Orang akan ingat terus. Tapi kalau saya mau tahu nih kenapa ya Edis tuh kayaknya nggak bergabung dengan ibu dengan apologet di luar negeri ya? Ada apa ya? Gue kagak kenal. Oh gitu ya? Jadi nggak pernah ketemu langsung ya Bu di Amerika? Nggak pernah Bang. Nggak pernah? Nggak pernah. Ini yang ada, saya lihat beberapa foto ibu nih kan. Ini coba ya, mungkin ya kita bukain ya. Karena Bu Dewi ini udah sebenarnya udah mendunia, kok tiba-tiba mereka enggak ya? Saya mau tanya ini siapa Bu? Yang ini? Ini Ibu kan? Ya, itu saya. Kalau ini? Itu Pastor Olins. Dia trainee untuk penginjilan kepada Muslim. Dia pendeta juga. Kalau ini? Ini Pastor George. Nah itu leader dari M2M Network, yaitu network untuk apologetika sedunia. Kalau ini Bu? Itu Karen, teman satu kelas saya di Veritas Internasional. Dia juga apologetika di Kanada. Jadi ini masuk ke sini ini gimana? Maksudnya supaya bisa masuk ke sini tuh gimana Bu? Yang Ibu bisa dengar? Ya awalnya kalau saya kan direkomendasikan oleh 2 orang, ya terutama 2 orang. Tapi sebenarnya ada 3 orang yang rekomendasikan saya masuk ke dalam tim mereka. Nah kalau begitu masuk itu nggak langsung nggak langsung bisa bergabung ya. Tapi dilihat dulu kerjanya, statement of faith-nya gimana. Karena kan saya juga sering dites kan, gimana menurut kamu mengenai statement ini? Misalnya dari Alkitab gitu kan. Ya saya jawab. Terus bagaimana menurut kamu ini? Jadi ada pelan-pelan itu diuji statement of faith-nya sampai di mana. Gitu. Lalu ditanya gerejanya di mana? Nah kebetulan gereja saya kan sekarang ini gereja Baptis. Nah, ketika saya gabung dengan mereka, saya sudah ada di gereja Baptis. Nah, kebetulan gereja Baptisnya itu sama dengan gereja mereka, yaitu Kalvari Baptis. Ya udah klop.
Gitu. Lalu mereka menghubungi pendeta saya, pendeta muda saya, atau yang ada di atas saya, kan. Klop, memang saya ada di situ dan saya aktif. Nah, lalu dilihatlah keaktifan saya di dalam penginjilan ke Muslim ya, kayak tahun kemarin tuh ke Dearborn, ke Michigan, lalu saya penginjilan juga di California bareng dengan mereka, lalu penginjilan juga di Eropa bareng dengan mereka. Nah, jadi nggak bisa otomatis Bang, mereka melihat dulu cara kerja kita. Yang ini ya. Jadi ini tergabung dari We Are Murtadin nih, jadi baptisan gitu ya Bu ya. Banyak di kalau sini. saya nggak cari duit buat baptisan Bang, kita mendanai. Nah, itu dengan Yusama Dakdok ya, itu dengan Yusama Dakdok yang sudah seperti saudara saya sendiri gitu. Jadi rumah dia sudah seperti rumah saya sudah seperti rumah dia. Dia bisa datang ke rumah saya kapanpun, saya pun datang ke rumah dia kapanpun. Jadi udah sangat kenal ya. Maksudnya kenapa? Gini Bu, kan kita punya apologet dari Indonesia nih yang ada di sana. Contohnya kayak si Lani, Sofiatul kan, terus ada Edis. Apakah pernah diminta untuk rekomendasikan gitu Bu? Pertama saya nggak kenal. Bagaimana saya bisa merekomendasikan orang yang tidak kenal? Yang kedua, statement of faith-nya Edis kan ngawur. Bagaimana saya bisa merekomendasikan seseorang yang mengatakan kalau penyaliban adalah karya iblis? Itu sudah pasti ditolak. Itu Bang. Kalau Sofiatul pernah nggak? Maksudnya mereka pernah nggak menghubungi Bu? Mereka pernah menghubungi saya, tapi karena memang saya nggak kenal ya. Ya mau diapain lagi? Kan dia waktu kami masih di Zoom, nih nongkrong-nongkrong di Zoom ya. Saya kan sering masuk ganti-ganti nama, pakai nama yang aneh-aneh lah, gitu kan. Ya supaya tidak dikenali, gitu. Nah dia pernah buat statement seperti ini. Ada salah satu orang dari Zoom, yang dia juga seorang pengacara juga, lalu mengatakan, ya kita semua teman-teman ya di sini. Lalu Sofiatul mengatakan, kalian itu bukan teman-teman saya nggak kenal sama kalian dan saya nggak mau kenalan sama kalian. Gitu kan. Kalian tuh cuma tahu saya di lewat Zoom ini aja. Kalian bukan teman saya, bukan kita nggak pernah ngopi-ngopi. Pokoknya intinya dia tidak mau kenal dengan siapapun yang ada di Zoom. Saya pas ada di situ dan saya camkan itu statement dia. Gitu. Jadi, ini kapan? Maksudnya di Zoom Indonesia apa? Tahun 2021. 2022 nggak lama setelah suami saya meninggal. Nah ini Sofiatul di mana? Maksudnya ini Zoom-nya di mana? Antar negara atau antar Zoom saya, satu negara gitu? Zoom saya, Zoom 24 jam. Kan saya ada Zoom 24 jam, tempat teman-teman pada nongkrong. Dulu belum ada TikTok, dulu TikTok belum rame Bang. Jadi waktu itu kan koronces kan, jadi semuanya kan cari-cari yang kayak gitu semua, kan. Iya. Saya sediakan itu Zoom 24 jam, mau nongkrong, mau ngopi-ngopi, mau ngapain ya, daripada gereja tutup kan. Komunikasi tutup, nggak boleh kemana-mana, ya udah jadi saya buka Zoom 24 jam untuk teman-teman bisa komunikasi meskipun dalam keadaan koronce gitu. Di situ dia nongkrong di situ. Jadi itu banyak ya, maksudnya dari seluruh negara juga ya, maksudnya nongkrong cuma di situ. Orang Indonesia aja. Kalau yang untuk internasional kita Zoom-nya beda, bukan Zoom saya. Kita Zoom-nya beda. Jadi dia statementnya seperti itu. Ibu ingat bahwa kalau ini saya ingat itu statement dia nggak mau kenalan dengan siapapun yang ada di Zoom itu dan menganggap kalau kami itu bukan teman dia. Nah, sementara saya di dalam Zoom itu saya sudah menganggap seperti keluarga dalam Kristus. Gitu kan, kalian keluarga saya meskipun kita nggak saudara, tetapi kita satu dalam Kristus, keluarga. Kalian selalu saya doakan dan saya berterima kasih juga kalau kalian doakan saya. Jadi kita saling mendoakan.
Gitu. Tapi ibu tidak didoakan gitu karena ibu merasa tersiksa. Jadi itu karena itu ibu tidak mengenal dia. Pernah nggak sih waktu itu jadi kalau selain apologet yang ada di Amerika ini siapa aja Bu? Maksudnya yang dari Amerika lah yang ibu kenal. Hampir semua ya saya kenal. Kalau yang dari Indonesia ke Amerika Bu? Kayaknya cuma saya yang, doang deh. Yang gabung sama mereka tuh hanya ya, ibu saja? Kayaknya cuma saya doang deh ya. Kalau Sofiatul pernah menghubungi ibu? Pernah. Ya dia mencoba ingin gabung kan. Waktu itu kita kan mau mendatangkan Hatuntas dari UK ke Amerika. Nah, Sofiatul yang menawarkan, oh tiketnya kita bayarin Bu, nggak apa-apa kalau si Hatun kita bayarin tiketnya. Ya mungkin dia pikir kita kekurangan dana gitu ya. Nah pas harinya ya Hatuntas sudah di Amerika, sudah bersama-sama dengan kami. Terus Sofiatul pernah WA saya, Bu gimana jadi nggak mendatangkan Hatuntas? Kita udah siapkan dananya. Ya aku bilang, Hatun sudah bersama kami. Udah, titik. Terus ya karena kesibukan, karena saya ngurusin konferensi, ya saya nggak baca WA terlalu detail lah. Baca udah. Kalau nggak penting ya udah. Kan menurut saya ya nggak penting lah permintaannya. Ya udah, gitu sampai harinya. Nah pernah juga mau ke sini. Oh kami akan ke Florida. Saya bilang oke. Kami bisa ketemuan nggak Bu di Daytona? Daytona itu sekitar 3 jam dari rumah saya. Aku bilang kejauhan, di Palm Beach aja. Nah, dia nggak jawab tuh, sama sekali nggak jawab. Karena aku bilang di Palm Beach aja, karena kan dekat kan ke Palm Beach. Dia nggak jawab. Nah, pas harinya dia katanya di sini di Palm Beach area, saya kena COVID. Nah, ketika saya kena koronce, ya udah saya nggak nyalain HP, saya baca tapi nggak jawab, nggak komunikasi lah sama sekali. Gitu. Itu kan 2 minggu kena koronce tuh. Jadi dia coba untuk menghubungi ibu. Di situ ibu kenal lah si Sofiatul ini. Awal mulanya kan dia bilang bahwa saya nggak kenal kalian semua di Zoom. Kemudian dia pergi ke Amerika, dia hubungin ibu mau ketemu dia tetapi kena koronces, begitu ya? Nah, terus sampai hari ini akhirnya nggak pernah lagi yang namanya mau ketemu ibu. Apa gimana Bu? Saya udah nggak pernah, udah lost komunikasi karena kita nggak jadi ketemuan itu aja. Jadi ada kekecewaan dari dia dan ibu juga nggak pernah berpikir lagi gitu. Udah nggak kepikiran, saya move on aja dengan pelayanan dan pekerjaan saya gitu loh, nggak kepikiran entah dia sakit hati, entah dia memiliki pemikiran lain-lain, udah nggak pikirin. Karena jadi, kalau buat saya yang penting kalau saya bisa ketawa itu udah buat saya sudah kebahagiaan. Saya harus ketawa tiap hari. Gitu. Jadi yang terpenting tuh ketawa. Jadi nggak mikir lagi. Karena kan Sofiatul ini kalau dilihat dia kan punya tendensius untuk jadi apologet besar gitu ya. Kalau saya lihat ya ambisinya luar biasa loh. Kenapa ibu nggak membantu gitu supaya kenalkan kepada akhirnya kan dia belajar otodidak jadi pengajaran Timur Purba. Seharusnya kan Bu Dewi Bu Dewi ini bisa yang namanya membantu. Jadi belajar sendirian akhirnya belajar aliran Timur Purba. Kalau belajar seharusnya itu bisa. Sebaiknya kan Bang, kalau mau belajar yang benar itu masuk sekolah. Masuklah sekolah Alkitab, masuklah sekolah STT gitu loh. Itu belajar yang benar Bang. Gitu loh. Dulu saya juga mencoba belajar otodidak kan, tetapi kan malah teologinya ngawur. Akhirnya saya memutuskan ini gue kayaknya mesti
masuk STT nih supaya teologi gue nggak ngawur. Karena kan saya berdebat melulu dengan suami saya karena saya mencoba belajar otodidak. Jadi saya debat mulu sama suami saya. Akhirnya suami saya bilang, kamu mendingan masuk STT inilah. Nah, waktu itu saya dimasukin ke sebuah STT yang teologinya teologi kemakmuran gitu kan. Lalu setelah suami saya meninggal, suami saya sakit, itu kan saya akhirnya terputus tuh karena harus merawat suami. Terus suami meninggal, saya terputus tuh sekolah. Nah, setelah saya masuk ke baptis, saya pelajari kembali, saya baru ini kayaknya teologi gue yang gue masukin nih, STT gue nih rada-rada apa ya, kok melenceng gitu loh, nggak pernah ngajarin mengenai doktrin utama yaitu Trinitas. Doktrin utama mengenai keutuhanan yang diajarkan itu ya mengenai berkat itu aja, menggunakan firman Tuhan untuk berkat, menggunakan firman Tuhan untuk berkat. Jadi ya saya memutuskan untuk berhenti, ya kan. Nah, waktu saya mau transfer nilai nih, mau transfer SKS, ternyata jauh lebih mahal daripada saya mengulang kembali. Hampir 3 kali lipat lebih mahal kalau transfer. Karena itu sudah beda denominasi. Jadi kan dari full gospel ke baptis, beda denominasi. Nah, itu ternyata chargingnya tuh di situ karena beda denominasi. Ya mau nggak mau saya ngulang lagi. Barulah setelah saya ngulang lagi, ngerti apa itu Tritunggal, apa itu keilahian Yesus, ngerti apa itu Kristologi. Lalu mengenai sejarah bapak-bapak gereja, saya baru ngerti. Ya meskipun saya nggak ngambil mision ya, dulu kan saya ngambilnya misionaris. Sekarang saya ngambilnya itu apologetika dan polemika, tapi fokusnya ke polemika. Gitu Bang. Jadi kalau teologinya udah ngawur, ya saya nggak bisa bantu. Harus benerin dulu teologinya. Gitu loh Bang. Jadi ini saya ini pernah dapat statement dari Sofia Atul ya, bahwa dia tuh menyuruh saya untuk, kamu sekolah nggak S3? Kamu sekolah nggak? Saya bilang saya nggak sekolah. Terus dia bilang makanya kamu sekolah di Harvard. Benar nggak sih di sekolah di Harvard? Enggak, aduh, sekolah di Harvard mana sih? Maksudnya dia belajar dari seorang yang sekolahnya di Harvard. Itu kalau nggak salah dokter siapa itu yang salah satu penterjemah LAI juga. Maksudnya gitu Bang. Maksudnya kau mesti belajar sama dokter yang sekolahnya di Harvard. Gitu maksudnya. Oh, jadi dia hanya punya guru dari orang yang sekolah. Buku, belajar dari buku. Dari buku. Buku yang itu ya? Yang edisi studi ya? Ada yang edisi studi itu? Ada juga. Ini dari sini nih Bang. Di situ. Jadi nggak pernah sekolah ya? Ya kalau sekolah umum sih mungkin ya, tapi kalau sekolah teologi. Nggak, maksudnya sekolah teologi ya? Kayaknya enggak. Kalau sekolah teologi ya pasti nggak seperti itulah Bang pemikirannya. Lalu harus membela-bela Yesus punya Tuhan. Ya sepengetahuan saya di STT, saya kan juga mempertanyakan itu tuh ke guru-guru saya kan. Lalu saya cantumkan juga ayat-ayatnya kan yang menjadi andalan mereka. Ya bagi mereka statement Yesus punya Tuhan itu bukan Kristen, itu milik Islam. Ya saya taunya kalau Islam kan mengatakan Yesus punya Tuhan, gitu kan, dan itu sebenarnya adalah statement Islam, gitu. Loh iya, jadi, memang kita itu udah dibantah. Iya, Islam itu ada karena memang mereka membantah bahwa anak Allah itu bukanlah Allah gitu kan, bukan bagian dari Allah. Memang ya makanya Isa itu seperti yang dikatakan Islam ya, dia punya Tuhan pastinya, kan seperti itu. Sepengetahuan saya waktu Islam begitu Bang.
Nabi Isa itu Tuhannya ya Allah. Gitu. Loh, jadi Bu Dewi ini Islam gitu maksudnya? Dulu Islam. Oh, begitu. Kemana aja kau? Saya tuh nggak tahu loh. Saya serius, saya tuh nggak pernah mau Muslim, mau murtadin, mau Kristen gitu kan. Saya nggak pernah yang semuanya sama bagi saya sih. Karena ya kalau percaya Yesus itu kan kita nggak ada seperti di Muslim bahwa ini mualaf, disebut mualaf gitu kan. Jadi saya ngalir aja. Kalau dibilang ya murtadin ya udah, yang penting Kristen aja. Tapi juga jangan kayak gitu juga. Jadi itu ya Bu ya. Jadi terus kalau si Edis ini memang nggak dipercaya ya oleh yang gabungan, maksudnya komal-komal Amerika gitu, nggak mau diperkenalkan gitu. Karena dia kan cukup banyak viewers, Bu. Kan lihat dari statementnya, kita nggak peduli kok viewersnya banyak atau enggak. Nggak peduli viewersnya banyak, pengikutnya banyak, kita nggak peduli. Yang penting adalah statement of faith-nya dia. Gitu. Jadi Yesus punya Tuhan tuh bahaya banget ya? Bahaya. Itu sudah masuk ke Islam. Dan banyak sekali statement of faith-nya dia itu mengarah kepada saksi Yehova. Bahkan ketika ditanya, kalau siapa sih kau yang tanya kan, saksi Yehova itu sesat atau enggak, kan dia nggak mau jawab. Ya saya yang bilang. Iya, kau yang bilang kan, kau yang tanya kan, saksi Yehova itu sesat atau enggak, dia nggak mau jawab kan. Ya itu dari pernyataannya jawab. Pernyataannya dia mengatakan, jangan dengar kata orang. Saksi Yehova itu, jadi aku bilang saksi Yehova itu sesat karena dia penganjilannya dengan Injil yang berbeda. Galatia 1 ayat 8 tuh sudah dikatakan jika seorang mengajarkan Injil yang berbeda maka terkutuklah dia kan. Kemudian saksi Yehova tuh antikris juga bisa dikatakan karena mengatakan Yesus itu bukan berasal dari Allah. Ya. Itu kan makanya memang kalau Edis ini sebenarnya bisa diterima kalau seandainya dia bukan pemahamannya yang salah gitu. Ya, kalau pemahamannya benar, kalau statement of faith-nya benar, bisa Bang. Tetapi karena statement of faith-nya udah salah, udah nggak bisa diterima. Nah ini Alkitab Allah Tunggal nih Bang. Holy Scriptures. Itu apa? Saksi Yehova kan? Saksi Yehova. Your word. Ya, saksi Yehova. Oh iya. Nah ini sedang saya pelajarin nih Bang, ini sedang saya pelajarin nih. Karena kan saya awam ya mengenai saksi Yehova. Tetapi saya di dalam kristologi dan ajaran-ajaran bidat itu diajarkan perbedaan-perbedaan yang mencolok antara SSY, Jehovah Witness, dan Christian, antara Mormon. Jadi itu aja perbedaan-perbedaan yang mencolok saja, tidak sampai mendetail. Nah saya mau cari tahu secara detail ini isinya apa, gitu loh Bang. Buku-bukunya saya sudah beli, buku-buku saksi Yehova, buku panduannya saya sudah beli, tinggal saya pelajari. Gitu, mau jadi saksi Yehova gitu. Di sini banyak saksi Yehova Bang, bertebaran di mana-mana. Islamnya jarang. Saya kalau mau menginjili Islam harus ke state lain. Tapi gini loh. Saya tuh heran ya, Edis, ini pertanyaan saya memang awalnya tuh saya langsung pertanyaannya gini, Edis mengatakan 13 tahun belajar Islam. Tetapi ketika waktu ditanya, Edis, saksi Yehova itu sesat atau enggak? Dia mengatakan begini, saya enggak pernah belajar. Soalnya saya enggak pernah belajar saksi Yehova. Masuk akal enggak sih kalau orang 13 tahun belajar Muslim ya, tapi enggak tahu tentang saksi Yehova sama sekali itu? Kalau orang mengaku dia sudah belajar 13 tahun dalam Islam, ya, dia akan mengerti itu ilmu makrifat. Dia akan mengerti itu ilmu fikih. Dia akan bisa baca Quran dan mengerti terjemahannya. 13 tahun Bang. Ya. Karena teman saya baru 3 tahun belajar Quran Bang. Dia sudah fasih berbahasa Arab dan mengerti isi Quran tanpa harus ada terjemahan.
Nih, Iya. saya aja kalah Bang. Oke. Tapi kita kembali lagi nih. Itu kan dia bisa belajar 13 tahun. Tapi dia kok nggak tahu saksi Yehova, maksudnya nggak mungkin apa enggak sih maksudnya kalau seperti itu? Menurut teman-teman semua. Saya yang baru belajar ya, mungkin 2 tahun terakhir ini saya belajar tentang keislaman. Saya tuh juga belajar yang agama kita loh. Apa ada yang bertentangan dengan Alkitab gitu. Mungkin baru 3 bulan aja saya udah ngerti tentang saksi Yehova, tentang Arianisme, Armenian, kemudian Calvinis, segala macam tentang pengajaran-pengajaran tuh saya ngikutin. Nah, Oneness, Unitarian. Tapi kok saya herannya Edis nggak bisa yang namanya menjawab secara jujur bahwa dia pernah belajar yang namanya saksi Yehova. Itu yang saya dalam hati saya tuh kok bisa seperti itu. Kalau ibu kan ya setidaknya tahu kan saksi Yehova tuh pendalamannya seperti apa, sedikit aja juga tahu kan setelah yang namanya belajar masuk ke Kristenan. Iya, paling tidak tahu statement of faith-nya Jehovah Witness itu bertentangan dengan statement of faith-nya orang Kristen gitu. Ini menjawab ya, kata Edis nggak perlu berbahasa Arab. Kalau belajar Islam nggak perlu berbahasa Arab. Justru salah. Karena kalau kita tidak belajar bahasa Arab, apalagi belajar bahasa Quran, maka kita sering percaya saja dengan terjemahan, gitu loh. Sementara terjemahan Quran itu banyak yang melenceng, banyak ditambah-tambahin, banyak yang sama sekali tidak ada hubungannya. Dan kalau memang benar-benar mempelajari Quran, ini Quran yang mana? Islam yang mana yang dipelajari? Karena Quran sendiri itu kan ini kan Hafs ya, terjemahan Hafs. Ada Kolun, ya, ada terjemahan yang lainnya lagi, ada Wars juga. Yang lainnya juga, Wars juga. Nah, itu kita bisa lihat perbedaannya dari Al-Fatihah saja. Itu sudah ada perbedaan kata di situ. Nah, itu dia pelajari nggak di situ? Kalau mempelajari Islam selama 13 tahun. Ya, mempelajari Islam itu tidak lepas dari mempelajari bahasanya. Kayak misalnya nih, saya mau mempelajari saksi Yehova. Saya harus tahu dulu language-nya saksi Yehova itu seperti apa. Bagaimana dia membawakan, bagaimana menggunakan ayat-ayat saksi Yehova ini untuk meyakinkan orang-orang Kristen awam. Gitu kan, orang-orang Kristen awam ini gimana? Puji Tuhan sekarang sudah banyak buku-buku mengenai exposing saksi Yehova. Sudah banyak. Ya, dan itu di gereja kami itu dibagikan. Ya, exposing saksi Yehova. Gitu, Bang. Karena saksi Yehova banyak sekali di sini. Memang saksi Yehova banyak ya di situ ya? Banyak, Bang. Artinya orang-orang saksi Yehova ini kan yang nggak mau berpikir sulit gitu ya, Bu ya. Yang penting udah satu Tuhan gitu ya. Karena mereka nggak pernah membaca Alkitabnya, Bang, gitu loh. Biasanya orang-orang yang tidak pernah membaca Alkitab, itu kalau disodor, ada orang nyodorin. Ya, ini misalnya, ini firman Tuhan. Mereka akan percaya saja. Gitu. Saya aja masih pakai Alkitab yang dua terjemahan ya, maksudnya dua versi ya. Saya lihat dulu nih, gitu loh. Kadang-kadang kalau ini yang nggak jelas, saya cari versinya lagi. Mana sih yang lebih jelas? Atau kalau masih ngebingungin, saya kan ada e-sword. Saya pakai e-sword. Di situ ada bahasa aslinya apa, maknanya apa, maksudnya apa, gitu, Bang. Karena kan orang malas belajar ke situ, Bang. Ya, saya juga memang harus ini sih mempertanyakan juga kan, segala sesuatu itu kan dicari tahu. Nah, yang jadi masalahnya kalau Edis ini kalau banyak saksi Yehova di sana ya, kalau saksi Yehova tuh menganggap Yesus tuh sebagai ini nggak sih? Sebagai juru selamat juga nggak sih? Sebagai juru selamat tapi bukan Tuhan. Keilahiannya aja yang ditolak ya? Iya, juru selamat. Percaya mereka juru selamat, Yesus juru selamat, tetapi bukan Tuhan. Keilahiannya ditolak, makanya mereka percaya Yesus punya Tuhan.
Aduh. Gitu teman-teman. Ya kalau Yesus punya Tuhan pasti saksi Yehova. Ya, kalian kalau bisa Yesus punya pelajari sendiri loh, buku-buku saksi Yehova itu banyak. Ya. Banyak. Ya memang kalau kita kan memang jelas ya, Tritunggal itu kesetaraan Allah. Ya saksi Yehova itu memang bukan kesetaraan Allah. Dia lebih hierarki atau ada subordinat. Ya. Jadi memang bahaya banget kalau tentang Anda ngomong Anda Tritunggal, teman-teman semua yang di bawah, kalau Anda ngomong Tritunggal, nggak ngerti tentang prinsip Tritunggal itu apa. Prinsip Tritunggal itu pasti kesetaraan. Ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Makanya digambarkan segitiga sama kaki. Kalau seandainya ada yang hilang jadi segitiga nggak jadi. Itulah prinsip dari Tritunggal. Jadi kalau orang Tritunggal mengatakan bahwa ada yang lebih tinggi lebih rendah, itu bukan Tritunggal, itu salah prinsip. Pada intinya, kalau kita melakukan statement atau hal tentang kealahan kita, jangan keluar dari prinsip ajaran-ajaran, jangan keluar dari asas. Ya, asas itu prinsip. Nah, kalau asas Allah kita kan kasih, kudus, adil. Jangan keluar dari kasih, kudus, adilnya itu. Itu prinsipnya Tritunggal. Ya, karena kalau dia yang namanya nggak ada yang namanya kasih, maka akan ada yang lebih tinggi lebih rendah. Kalau seandainya ada yang lebih tinggi lebih rendah, apakah adil? Keluar dari prinsip semuanya. Ya, jadi itu teman-teman harus mengerti ya tentang prinsip Allah, asas-asas Allah, supaya jangan salah dalam menjelaskan Edis yang bahas saya. Edis kan bilang teman-teman, jadi sedikit ya. Edis kan bilang saya ini nggak ngerti Alkitab. Kan Edis yang bahas saya, kok saya salah sih? Saya ini selalu salah loh ya Bu ya di mata mereka ya. Ketika Edis mengatakan bahwa saya nggak ngerti Alkitab, saya coba untuk menjawab. Saya ini selalu bilang kau hanya bisa bahas Edis saja. Ini ya, ini Edis yang katakan, dengarkan. Dan saya juga sangat terima dikritik kalau memang benar kritiknya. Siapa sih? Mata Pisau. Saya diskusi sama dia itu 2 kali. Dan diskusinya menurut saya ya bagus-bagus saja sih, landai-landai saja. Gitu. Nggak ada saling caci maki. Saya simpulkan bahwa dia nggak ngerti Alkitab. Nah, dia menyimpulkan, dia ngomong sendiri, kita debat sendiri, dia simpulkan sendiri. Terus saya yang jadi masalah gitu. Kok tiba-tiba kalau saya ngomong Edis, kau ini memang ya ada Edis belajar lagi gitu kan. Karena Edis yang nggak ngerti Alkitab. Tiba-tiba jangan membahas sesama iman. Kalau saya putar ini, mereka malah bilang jangan bahas-bahas sesama. Ketika di room Edis kalian mendengar Edis ngomongin saya, kalian nggak ngomong seperti itu. Saya ini lagi heran benar-benar cara kalian berpikir tuh. Orang kalau Edis bahas orang boleh. Edis bahas MYM, Edis bahas Esra Soru, Edis nantang semua orang Kristen. Edis boleh lakukan itu. Giliran kalau kami untuk punya hak jawab, kenapa nggak boleh teman-teman? Ya, jadi itu memang saksi Yehova ini banyak dibawa juga ternyata. Mereka nggak mau kalau kita tuh bahas yang namanya ajaran saksi Yehova. Nggak boleh yang namanya ngomong tentang Edis. Edis ini arahnya ke saksi Yehova, Unitarian atau Arianisme nih karena dia punya subordinat. Kenapa kalian nggak mau? Apakah memang banyak saksi Yehova ya di bawah? Serius loh Bu, makanya saya ingin tahu Edis nih di Amerika sana ada nggak sih yang katanya ketua sinode lah? Ada nggak sih Ibu pernah dengar? Karena saya pernah dengar Sofiatul tuh mengatakan bahwa kita ini digurui atau diawasi oleh ketua-ketua sinode gereja di sana. Pernah nggak sih Bu? Ibu pernah tahu nggak sih itu? Tahu, gue sih nggak tahu. Gue nggak tahu ya sinode yang mana gue nggak tahu. Gitu loh. Karena kan dia gerejanya gereja Indonesia. Ya pasti mungkin yang mengawasi adalah gereja-gereja Indonesia
yang ada di Amerika mungkin gitu loh. Kalau saya kan tidak bergereja di gereja Indonesia. Itu Bang, saya gerejanya di Calvary Baptis. Dari awal saya terima Yesus di sini, saya tidak pernah bergereja di gereja Indonesia kecuali hanya visit saja. Gitu. Kalau pas lagi saya traveling, ketemu teman Indonesia, kita gereja yuk, gereja Indonesia, ayo, itu aja. Tapi kalau untuk berjemaat ya, saya nggak berjemaat di gereja Indonesia. Jadi saya nggak tahu deh mengenai gereja Indonesia, gue nggak tahu menau dah. Edis GBI. Sebentar. Kalau Edis GBI saya tunjukin satu hal ya, teman-teman tahu. Ya, saya ini kalau dibilang Edis GBI. Ya, bentar ya. Teman-teman yang bilang Edis GBI, nah sedangkan ajaran dari GBI itu saya sangat paten loh. Ya. Karena saya ini memang bukan abal-abal juga, ya. Saya juga bagian dari GBI. Jadi kalau teman-teman mungkin ya, jemaat biasa, ada nggak jemaat biasa yang pegang kartu dari sini? Ini serius loh. Badan Pengurus Pusat Gereja. Saya nggak perlu buka lah ya. Tapi maksudnya ada nggak jemaat biasa yang pegang kartu seperti ini? Sedangkan pemahaman Edis itu berbeda dengan GBI. Yang saya kasih itu adalah pemahaman GBI. Ini loh ya, sebentar. Jadi bagaimana cara berpikirnya Edis GBI sedangkan kita beda pemahaman? Jadi jangan bilang kalau Edis itu GBI, sama aja kalian mengatakan Yesus itu Muslim, sama seperti Donditan mengatakan Yesus. Karena tidak ada pengajaran GBI yang mengatakan seperti itu. Ya, saya orang GBI loh ya, ini saya punya kartu loh. Kan kartu ini tuh bukan jemaat biasa, saya pastikan itu. Thank you Kak Elma, ini mau travel kemana kita nih? Ya, jadi kalau Anda bilang bahwa Edis itu GBI, loh yang saya jelaskan dengan dia selalu bertentangan, berarti berat lah. Nah, tolong teman-teman, jangan memfitnah. Karena kita juga nggak mau kalau orang itu difitnah. Kalau contohnya Donditan mengatakan Yesus itu Islam atau Muslim, ya kita juga nggak mau, jangan juga fitnah Edis bahwa dia GBI. Makanya aku tanya, kalau GBI itu ketua sinode siapa yang menaungi Edis? Biar ku tanya ke sana. Gitu kan maksud saya Bu ya. Karena banyak yang mengatakan bahwa Edis ini adalah dari GBI. Tadi di typing juga banyak. Nah saya mau tanya, sebutkan namanya kalau memang ada. Karena kata si siapa namanya? Si Sofiatul, kami ini di bawah naungan. Ada ketua sinode-sinode. Ya, ini yang saya akan telusuri. Dia sebutkan salah satunya siapa karena tidak pernah ngajarin. Bahkan justru hanya memberikan suatu hal yang saya kira menyesatkan. Sinode besar. Dikorek aja siapa, salah satunya aja. Mungkin Abang bisa cari tahu. Kalau saya gereja Indonesia kan, gue nggak tahu deh kalau gereja Indonesia. Iya. Wash off, gitu loh. Jadi karena kalian bergereja Indonesia, ya cari tahu aja. Siapa sih ketua sinode yang dimaksud? Cari tahu aja. Kalau nyebut-nyebut nama, kalau cuma saya dinaungi cuma pengakuan aku ngaku aja kan gampang Bang. Kayak misalnya nih, gue ini apologet internasional, udah ketemu dengan ini. Sekarang kan buktinya ada enggak? Gitu kan? Nah, sebenarnya di website saya itu hanya sebagian kecil foto-foto saya bersama teman-teman apologet. Kalau di Facebook saya itu lebih banyak lagi Bang. Gitu, lebih banyak lagi foto-foto saya entah makan-makan lah, entah apa sih ketawa-ketawa dengan teman-teman apologet. Itu ada. Kalau di website hanya terbatas aja Bang. Gitu. Jadi saya membuktikan, saya bukan cuma kenal, tetapi saya
makan bareng dengan mereka, ketawa-ketawa bareng, kita ngopi bareng, gitu loh. Itu semua ada di Facebook saya. Makanya Facebook saya terbuka. Saya tidak pernah kunci Facebook saya dari dulu, dari tahun 2011 itu saya buka Facebook saya untuk umum. Jadi kalian tidak perlu request untuk jadi teman untuk melihat Facebook saya. Terbuka untuk umum. Ya, tidak saya ada. juga terbuka. Makanya kemarin ada yang ngambil foto saya dari 2014 lagi ngebir. Yang ini orang kampung banget, hanya ngebir aja kok tiba-tiba jadi bilang pemabuk. Ada yang ngirimin foto abang ke saya. Nih lihat nih si MP nih pemabuk. Bilang itu foto tahun berapa? 2014 ngebir. Kampungan banget kalian ya. Jangan terlalu mainlah di gang-gang sempit teman-teman ya. Saya kalau memang 2014 ya masih masa-masa jaya lah ya. Jadi masih yang namanya cari-cari pengakuan adalah. Jadi Anda mau coba saya seperti apapun di tahun 2014 boleh lah. Ya memang kenyataannya seperti itu. Kita juga bukan dari orang yang tiba-tiba terlahir tidak punya dosa gitu kan. Nah itu sih. Jadi saya tuh pengen tahu sebenarnya. Iya. Semua orang punya masa lalu, ya semua orang punya background yang mungkin tidak bagus ya atau tidak elok gitu kan. Tetapi yang kita lihat kan sekarang ini kamu gimana, gitu loh. Sekarang yang kita lihat atau sejak kamu bertobat sampai sekarang itu yang kita lihat. Karena iblis itu senang sekali melihat masa lalu kita, lalu tunjuk-tunjuk kepada masa lalu kita. Tuh Tuhan lihat tuh. Tuhan lihat tuh, ya kan makanya Alkitab juga mengatakan si iblis ini kan naik turun untuk mendakwa kita, untuk memfitnah kita. Jadi ada beberapa terjemahan, ya kalau di terjemahan Indonesia itu kan katanya mendakwa, ya kan. Tetapi kalau di terjemahan bahasa Inggris itu accuse itu artinya memfitnah, ya berdusta mengenai kita. Gitu. Jadi iblis itu memang senangnya memfitnah. Tuh lihat tuh Tuhan tuh. Si MP tuh suka mabok-mabokan. Tetapi Tuhan melihat kita, dia sudah bertobat. Waktu itu dia belum bertobat. Sekarang dia sudah bertobat dan sudah aku cover dengan darah Kristus. Nah, yang dilihat adalah ketika kita bertobat. Kita tidak luput dari berbuat salah. Jadi jangan harap kalau gua habis bertobat itu langsung gitu ya, langsung jadi kayak orang kayak biksu gitu loh. Nggak bisa. Kita tidak akan pernah suci. Bahkan Tuhan bilang perbuatan baik kita itu udah kayak lap kotor. Tahu kan lap kotor yang buat dapur gitu loh, buat apa sih? Buat di lantai apa tuh ngepel ya, buat kayak gitu loh kebaikan kita. Tuhan bilang kayak gitu loh. Ya. Jadi keselamatan itu kasih karunia. Kebaikan kita itu bukan berarti kita suci. Kalau kamu suci udah pasti naik ke langit seperti Elijah dan Enoch. Itu kan gue masih di bumi, lu kan juga masih di bumi. Berarti masih dalam proses gitu. Ya karena mereka nggak ada orang yang ngomong kayak gitu tuh karena mereka nggak pernah melihat Paulus, Bu. Jadi sama seperti kadang-kadang umat Mokondo, sama seperti Dehe gitu kan. Baca Alkitab tapi nggak mau dilihat Paulus karena Paulus tuh dulu orang berdosa gitu. Ya kan, yang mengejar kekristenan, terus dia tiba-tiba bertobat ya. Itu sama seperti umat Mokondo dan Dehe yang pernah namanya. Dilihat masa lalunya seperti yang tadi Ibu bilang. Ya makanya itu berat sih ya kalau masih melihat masa lalu. Nggak masalah juga sih kalau hanya masa lalu. Masa lalu, biarlah masa lalu. Masa lalu kita sudah kita kubur dalam darah Kristus, ya. Kita nggak gali-gali lagi masa lalu kita. Yang sekarang nih, lu kayak gimana? Iman lu kayak gimana? Lu beriman kepada Tuhan Yesus atau lu masih beriman kepada Tuhannya Tuhan Yesus? Nah ini yang kita pertanyakan. Kalau betul juga sih ya. Kepada Tuhan Yesus, bukan Tuhannya Tuhan Yesus. Gitu. Makanya saya berdoa
Saya berdoa bukan dalam nama nama Yesus, bukan dalam nama Tuhannya Tuhan Yehuwa. Yesus. Oh, kalau ada Tuhannya Tuhan Yesus, tadi saya sudah katakan, Bu. Kalau adanya Tuhan Yesus, maka kita punya Tuhan yang jadi hamba Tuhan. Ini nggak sih? Jadi kita jadinya hamba budak dong. Parah sih ya. Itu cara berpikir dari saksi Yehuwa sih. Mereka tuh kalau percaya kepada Tuhannya Tuhan Yesus, artinya mereka umat budak. Ya, karena Tuhan masih punya Tuhan, artinya budak dong. Makanya XSY itu sesat. Tapi jangan salah loh Bang. Saksi Yehova itu banyak infiltrate di gereja-gereja loh. Terutama infiltrate di gereja-gereja kemakmuran. Ya, di gereja-gereja yang yang doktrinnya itu menggunakan firman Tuhan untuk kemakmuran atau untuk kesembuhan. Itu sudah banyak infiltrate, Bang. Gitu. Makanya bahaya sih. Mereka nggak berani masuk ke dalam gereja-gereja seperti Baptis ya. Itu mereka nggak berani. Karena pasti langsung ketahuan. Iya. Memang kalau seperti gereja modern, karismatik, dan mungkin GBI juga banyak yang masuk-masuk ke saksi Yehova tuh. Karena kan welcome aja gitu kan. Nggak ada tradisi yang terlalu berlebihan. Karena gereja modern, karismatik itu ya menerima-terima saja. Nah itu yang memang juga jadi permasalahan sih, karena disebut sebagai simpatisan. Memang kita harus hati-hati sih hal seperti itu. Ya. Ini ada rumah, kalau sedikit Bu, kalau Abi Saifuddin? Saifuddin itu Ibu. Kan Oneness. Dia itu muridnya Joshua Tewu. Oh, jadi udah langsung kena pahamnya ya Bu ya? Ya, Oneness sudah, dia muridnya si Joshua Tewu. Dan ketika kita minta kalau kau memang bukan Oneness, kau deklarasikan kalau Oneness itu sesat, kan dia nggak mau. Iya. Oke lah, kalau memang seperti itu, jadi memang udah perbedaan ya. Ya, gitu Bang. Iya. Jadi ini ya, bagaimana kita bisa bergabung dalam apologet internasional atau tim internasional. Itu yang pertama adalah statement of faith-nya dulu yang dilihat. Dan kalau melenceng, kayak ada yang mengajarkan mengenai dewan surga, itu kan dari sini nih sebenarnya. Nah, itu dianggap sudah melenceng. Ya, itu dianggap sudah melenceng. Dan kalau sudah melenceng, dari hal-hal yang foundational aja sudah melenceng, itu tidak akan bisa masuk ke dalam apologetika internasional. Dan juga yang diawasi sekarang dari tim internasional adalah bagaimana kita memperlakukan teman-teman Islam, gitu loh Bang. Karena kan kita di sini penginjilannya ke Islam kan, bagaimana kita menyampaikannya ke Islam, gitu loh Bang. Saya nggak bisa frontal mengatakan, ya tahulah di depan Islam kan. Jadi bagaimana kita menyampaikan? Nah saya juga nggak bisa, kamu tuh botol, nggak bisa. Di sini kalau kita ngomong kamu botol, itu kena pasal Bang. Oh, udah ada ya, jadi nggak boleh menghina, bisa, karena itu ada hak asasi. Tetapi menyampaikan dengan yang namanya data ya. Jadi tetap aja by data semua. Gitu ya, dengan data. Kalau dibilang kamu botol, nggak bisa Bang. Ya, itu namanya slander. Kena slander itu kenanya misdemeanor. Iya, ad hominem juga sih. Dan memang kalau Michael Heiser sih, aku lihat memang Yahudi rabbinik, jadi nggak mungkin lah kita percaya ya, karena itu ajaran Timur Purba kan. Dia kan tafsiran Yahudi Mesianik dia. Mesianik ya. Kan Yahudi. Iya, Yahudi Mesianik. Itu yang dia bawakan itu ada di halaman 39 ya. Persis banget seperti yang disampaikan si Sofiatul. Persis banget.
Itu di buku ini di halaman 39. Ini saya pernah diskusikan dengan Anthony Rogers dan juga saya pernah diskusikan di kelas saya, di kelas kristologi saya pernah didiskusikan hal ini. Gitu. Jadi itu hanya tafsiran rabbinik tetapi tidak dapat dipercaya ya oleh teologi Kristus atau teologi Trinitas, nggak dapat dipercaya kan? Rabbinik ini kan anti-trinitarian, Bang. Bagaimana kita bisa mempercayai seseorang yang anti-trinitarian? Gitu. Bagaimana kita bisa mempercayai statement dari orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan? Sementara kita bertuhankan Yesus Kristus. Ya, gitu kan? Itu memang logikanya kayak gitu. Jadi kalau memang kita sudah yang namanya kiblatnya ke satu orang, makanya orang itu harus benar. Makanya kalau kita contohnya saya yang namanya GBI, otomatis kiblat saya itu ajaran GBI semua. Tritunggal, terus pemahamannya harus jelas GBI. Kita ngambil sumbernya dari almarhum pendeta Jacob Nahwai, ya kan itu yang namanya HL Senduk, gitu teman-teman. Jadi Anda harus ngerti ya. Makanya kita bisa tahu teman-teman semua, orang kalau narasi aja kita udah tahu, oh ini ajarannya dia dari Calvinis, Arian, Unitarian. Kita udah tahu arah-arahnya pembicaraan ketika diskusi, teman-teman. Jadi memang harus ada dasar, sama seperti Mbak Eko gini, ya gitu. Ada lagi Mbak? Mungkin kita... saya sih saya berharap semua teman-teman yang terjun ke dunia apologet, paling tidak ambillah dulu sekolah dasar Alkitabiah, ya kristologi itu dulu deh, supaya tidak menyesatkan banyak umat. Karena umat ini makin bingung, ini yang benar mana sih, ini yang benar mana sih, gitu kan. Saya cuma mengharapkan seperti itu. Ya keluarin kocek sedikit lah, sisakan uang, keluarin kocek sedikit. Ya, belajar teologi yang benar. Itu kalau Anda serius untuk terjun dalam apologetika. Gitu. Dan kalau memang Anda serius untuk terjun dalam polemika, berpolemika yang sopan sesuai dengan data dan belajar polemika yang baik. Di Indonesia mungkin sudah ada kelas-kelas polemika, saya nggak tahu. Tetapi di Amerika itu banyak sekali. Sekarang kita menyediakan kelas-kelas polemika. Misalnya kelas polemika terhadap bidat-bidat, ya itu kami ada kelasnya di Veritas Internasional. Lalu yang khusus ke Islam itu ada juga. Nah saya mengambil di situ yang khusus untuk Islam, polemika terhadap Islam itu yang saya ambil dan sekarang saya masih ada di kelas itu, Bang. Gitu. Tetapi dasar-dasar kristologi itu saya terima waktu saya masih semester 1, 2, 3 itu saya terima dasar-dasar kristologi dulu. Nah selanjutnya itu sudah mulai masuk ke dalam polemika-polemika. Mulai masuk ke dalam sejarah Islam menurut sejarah, bukan menurut Islam. Tapi kita juga pelajari standar Islamic narration lalu dibandingkan dengan sejarah yang ada. Gitu loh Bang. Jadi jangan asal berislamologi, jangan asal berkristologi ya tanpa dasar gitu. Hati-hati dengan bikin statement di Indonesia. Kalau saya nggak ngaruh mau bikin statement kayak apa juga ya, tapi kalian berpengaruh. Makanya hati-hati bicara. Memang sih, ya itu sangat berpengaruh ketika orang mengeluarkan statement, apalagi dengan followers yang banyak itu sangat berpengaruh, Bu. Jadi terima kasih ya buat Ibu, saran buat teman-teman yang mau berapologetika minimal lah ya. Punya guru juga ya Bu ya, saya kira guru tuh cari yang tepat lah. Jangan sampai ya nggak ngerti apa-apa terus jadikan diri sendiri gurunya, itu kan berat. Jadi saya berharap itu juga, dan tadi saran Ibu ya minimal kalau berapologet ya keluarin kocek lah, belajar gitu. Jadi jangan abal-abal. Terima kasih Bu. Ya mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bu. Ini mungkin. Aku bentar lagi ada acara jalan-jalan ke surga. Ya. Mau jadi bidadari? Ada kitabnya Bang, ya ada kitab. Itu kitab fikih yang saya akan bacakan. Saya cuma bacain doang loh ya, gitu kan. Ada kitabnya Bang.
Oke. Baiklah kalau begitu, tamasya ke surga, jalan-jalan ke surga. Makasih Bu ya. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Tuhan Yesus berkati selalu dalam setiap pelayanannya Bu ya. Baik ya. God bless you tuh Bu. Ya. Itu teman-teman semua ya. Jadi kalau teman-teman semua, saya sangat menerima saran tadi ya. Ketika kita mau belajar ya belajar dari orang yang benar. Jangan sampai abal-abal.